Ketemu lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak yang bingung terkait dengan proses keperawatan yang saya sampaikan di video sebelumnya. Ada versi lama dan ada versi baru. Namun pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang proses keperawatan versi terbaru saja. Ya. Seperti deretan buku Nanda yang ada di hadapan kita ini dari tahun 2009 sampai yang nanti terupdate 2001 sampai dengan 2023, sehingga di sini cukup relevan bagi kita untuk berbicara yang terupdate. Ya, dalam hal ini kita berbicara tentang proses keperawatan dengan siklus yang terbaru atau terupdate. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini adalah mengetahui atau mengulang kembali terkait dengan siklus proses keperawatan versi baru, sama seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian membedah lebih rinci mengenai langkah-langkah yang ada di siklus proses keperawatan versi terbaru tersebut. Ya, baik, kita langsung lihat ke proses perawatannya. Nah, di sini teman-teman sekalian, fokus kita dalam memberikan asuhan keperawatan adalah pasien, keluarga, grup tertentu atau komunitas dalam arti luas. Artinya asas pasien center care, family center care. Di sini ada proses perawatan yang mempunyai core dalam hal ini adalah pasien sebagai fokus asuhan keperawatan kita. Itu dulu kuncinya. Oke. Kemudian, seperti yang saya jelaskan di video kemarin, dalam melaksanakan proses perawatan yang dimulai dari asesmen, kita harus dulu atau sebelumnya memahami apa itu teorinya, ilmu-ilmu keperawatannya apa, konsep yang melandasi keperawatan itu bagaimana. Baru kita melakukan asesmen atau pengkajian. Banyak dari kita ada melakukan pengkajian itu seadanya, tanpa mendalami dulu sebenarnya yang mau kita kaji ini pasien dengan apa, keluarga dengan karakteristik bagaimana, komunitas dengan ciri khas bagaimana. Itu kan sebenarnya ilmu-ilmu yang mendasarinya ada. Kita ambil deh contoh yang simpel, pengkajian terkait dengan nyeri. Bagaimana kita mengkaji nyeri sedalam, seluas, sekompleks mungkin jika kita nggak memahami tentang konsep nyeri. Takutnya nanti ketika seorang perawat langsung melakukan pengkajian tanpa memahami konsep apa yang mau dikaji dulu, itu datanya itu udah nggak relevan, udah nggak lengkap, udah nggak akurat. Karena apa yang mau ditanyakan ketika konsepnya itu udah nggak tahu. Sehingga penekanan saya di sini adalah, yuk teorinya dulu dikuatkan. Ilmu-ilmu yang mendasari apa kondisi pasien yang mau kita kaji itu dikuatkan. Sehingga saat nanti kita melakukan asesmen ke pasien atau keluarga, itu nyaman, itu lengkap, cair pertanyaannya. Karena kita udah tahu apa yang akan di asesmen, apa yang akan dikaji. Maka dari itu, di siklus yang baru ini, sebelum melakukan asesmen, pemahaman tentang teori, saya ulang-ulang, pemahaman tentang teori, pemahaman tentang ilmu keperawatan, pemahaman tentang konsep yang melandasi perawatan harus kuat dulu. Baru kita akan enak melakukan asesmen. Oke, lanjut. Tahap kedua yaitu pelaksanaan asesmen.
riwayat pasien. Pasti ada interaksi dengan pasien, keluarga, grup, atau komunitas. Seorang perawat harus bisa mendetail, merincikan apa kiranya yang terjadi pada pasien. Di video selanjutnya mungkin kita akan berbicara nanti yang namanya pengkajian itu, bagaimana pengkajian primer, pengkajian dengan mendapatkan nanti data sekunder, data tersier, itu kan tentang jenis data. Namun yang saya maksud di asesmen ini adalah kita menggunakan suatu pola, apakah nanti menggunakan pola Gordon, pola B1 sampai B6, review of system, atau pola-pola pengkajian yang lain, itu bisa digunakan. Sehingga kita bisa mengkolek data selengkap mungkin, data seakurat mungkin, serelevan mungkin, untuk menjadi bahan kita nanti merencanakan asuhan. Dalam pengkajian keperawatan, nanti akan banyak triknya atau caranya. Ada yang langsung wawancara ke pasien untuk menanyakan tentang bagaimana riwayat kesehatannya. Ada yang harus melakukan pengkajian fisik. Ada yang kita harus menelaah hasil pemeriksaan laboratorium. Itu asesmen juga. Tujuannya untuk mengcollecting data yang berguna nanti untuk merencanakan asuhan. Oke, kita lanjut pada perencanaan keperawatan. Ya. Di video sebelumnya saya sebutkan bahwa perencanaan keperawatan ini terbagi menjadi 3 bagian. Menetapkan diagnosis keperawatan, menentukan luaran atau kriteria hasil, dan yang ketiga adalah memilih intervensi apa yang pas untuk pasien kita. Nah, kita mulai dari menegakkan diagnosis. Diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan di sini harus relevan dengan apa yang didapat datanya di hasil pengkajian. Dan masalah keperawatan ini mencerminkan itulah nanti yang akan kita selesaikan. Masalah kesehatan keperawatan di pasien. Ya. Setelah tegak mesin diagnosisnya, kita menentukan nanti yang namanya luaran atau target dari masalah keperawatan yang ada ini. Hendaknya bagaimana ini pasien kita, kondisi kesehatannya. Setelah menegakkan diagnosis, menentukan luaran atau target capaian, baru nanti kita memilih intervensi apa yang cocok untuk menyelesaikan diagnosis keperawatan yang sudah tegak sesuai dengan target luaran yang sudah ditetapkan. Sehingga yang namanya penegakan diagnosis harus dibarengi dengan mau kayak gimana pasien kita. Itu yang namanya menentukan luaran atau outcome. Lalu luaran atau outcome tadi nanti bisa diselesaikan dengan memilih intervensi yang sesuai dengan diagnosis yang muncul, yang mencerminkan atau yang tercermin dari data hasil asesmen. Nah, itu yang namanya perencanaan keperawatan. Lanjut, setelah ketiga bagian tadi tersusun, tinggal kita melakukan rencana tadi berbentuk implementasi atau mengerjakan intervensi yang kita susun. Di sini diperlukan skill yang baik oleh seorang perawat, kemampuan komunikasi yang baik oleh seorang perawat. Wajib di fase implementasi ini. Dalam pelaksanaan implementasi keperawatan, biasanya itu kita melakukannya dengan monitoring, dengan mengedukasi pasien, dengan melakukan tindakan-tindakan terapeutik, atau bisa juga nanti
terkait dengan kondisi pasien kita. Nah, tahap terakhir adalah kita melakukan evaluasi, reevaluasi berkelanjutan. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui masalah keperawatan yang muncul tadi, udah kita kerjakan implementasinya sesuai dengan intervensi yang sudah disusun, mempunyai hasil enggak? Bagaimana tahap evaluasi ini dikerjakan? Kita harus membandingkan kondisi terkini pasien dengan luaran yang telah kita tentukan sebelumnya itu tercapai enggak target luaran kita. Kita ambil contoh, jika pada saat ini kita melakukan implementasi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi, kondisi pasiennya membaik nggak sesuai dengan kehendak kita atau luaran yang telah kita tetapkan tadi. Jika membaik, maka implementasi kita berarti mempunyai impact yang baik. Jika saat evaluasi itu tidak menunjukkan kondisi yang membaik, maka implementasi yang kita kerjakan itu tidak mempunyai impact berarti. Ada yang harus kita rubah atau kita modifikasi berarti implementasi. Sehingga evaluasi atau reevaluasi berkelanjutan di sini adalah mengecek apakah luaran yang sudah kita tetapkan sebelumnya tadi dapat menyelesaikan diagnosis keperawatan yang sudah tegak atau belum. Singkatnya begitu. Nah, sehingga proses keperawatan yang baru ini selalu berputar-putar. Ya, dalam kita melakukan evaluasi itu sebenarnya juga kita melakukan pengkajian juga. Contoh, kita mengkaji tanda-tanda vital dalam mengevaluasi pasien. Kita kan asesmen juga. Nah, itu tadi teman-teman sekalian terkait dengan penjelasan singkat terkait dengan materi proses keperawatan yang versi terbaru. Nanti kita akan lebih dalam lagi membedah satu persatu langkah demi langkah proses keperawatan ini di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.